Ana yang pernah diabaikan oleh masyarakat namun dipilih oleh Tuhan, memainkan peran penting dan sebagian besar tidak diketahui dalam narasi ilahi tentang keselamatan. Kisahnya yang sebagian besar tidak ada dalam Alkitab tradisional muncul dalam Proto-Evangelium Yakobus yang apokrif, sebuah teks yang asing bagi banyak orang saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial, mengapa Ana, nenek Yesus, dihilangkan dari kitab suci yang biasa kita baca? Bagaimana tokoh penting dalam rencana Allah ini bisa tetap tersembunyi dari catatan kanonik? Untuk mengungkap misteri ini, kita harus kembali ke tahun-tahun awal terbentuknya kekristenan, ketika para pemimpin gereja dengan cermat memutuskan teks mana yang akan dijadikan perjanjian baru. Proto-Evangelium Yakobus yang merinci perjalanan Ana dan kelahiran Maria yang ajaib, pada akhirnya dikecualikan karena bersifat apokrif. Meskipun signifikansi di kalangan Kristen mula-mula, kemungkinan besar tidak diikutsertakan karena fokusnya yang terperinci dan tidak selaras dengan prioritas teologis pada masa itu. Namun kisah inspiratif Ana tentang ketahanan dan tujuan ilahi tersimpan dalam teks kuno ini, diam-diam menunggu untuk ditemukan kembali. Kisah luar biasa ini dimulai dengan sebuah kebenaran mengejutkan yang hanya diketahui sedikit orang. Ana, nenek Yesus, adalah seorang wanita yang dibenci oleh laki-laki, namun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana terbesar yang pernah ada, melahirkan ibu dari Mesias. Di masa Ana, mandul tidak hanya berarti sulitnya mempunyai anak. Itu berarti rasa malu, penolakan, dan yang terburuk, dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Bayangkan apa artinya mandul bagi seorang wanita pada masanya. Ini bukan hanya tragedi pribadi, tapi juga aib publik. Namun Ana mempunyai beban yang lebih besar lagi. Dia adalah keturunan langsung Raja Daud, garis keturunan yang akan menjadi asal muasal Mesias. Namun tahun demi tahun, Ana tidak bisa hamil dan bisikan ejekan serta cemoohan semakin keras. Bagaimana mungkin perempuan mandul bisa masuk dalam garis keturunan yang seharusnya melahirkan anak Allah? Untuk memahami perjuangan Ana, kita harus memahami konteks spiritual dan sosial Israel pada saat itu. Umat Tuhan berada di bawah kekuasaan asing dan sangat mencari tanda campur tangan Tuhan. Nubuatan berbicara tentang seorang Mesias yang akan datang dari garis keturunan Daud untuk membebaskan mereka. Setiap wanita dalam garis keturunan ini memikul beban penantian, namun hanya sedikit, seperti Ana yang merasakan beban berat dari tekanan ini. Di Israel pada saat itu, kemandulan seringkali dipandang sebagai tanda penolakan ilahi. Stigma ini tidak hanya terjadi pada Ana, namun sudah mendarah daging dalam budayanya. Dalam pandangan mereka, kesuburan merupakan berkat langsung dari Tuhan, dan kemandulan dianggap sebagai hukuman Tuhan. Wanita seperti Ana yang tidak bisa melahirkan anak dilupakan. Namun Tuhan berkehendak lain. Meskipun manusia membencinya, Tuhan telah memilih Ana untuk misi yang besar. Meskipun masyarakat memandangnya sebagai hal yang tidak penting, Tuhan mempersiapkannya untuk berperan dalam rencana ilahinya. Ana yang dibuang oleh masyarakat akan dipilih untuk melahirkan ibu Mesias. Luar biasa bukan? Tuhan tidak memilih mereka yang diagung-agungkan oleh dunia, melainkan mereka yang bersedia mengikuti rencananya, bahkan ketika segala sesuatunya tanpa sia-sia. Kisah ini terus menyoroti iman, ketangguhan, dan harapan abadi Ana saat dia menghadapi cobaan yang menguji imannya. Di tengah penderitaannya, ia menunjukkan bagaimana Tuhan sering bekerja dengan cara yang misterius, memilih orang-orang yang rendah hati dan terabaikan untuk menggenapi tujuannya. Ana dilahirkan dalam keluarga bangsawan, keturunan langsung Raja Daud, pada saat Israel dipenuhi dengan penantian akan kedatangan Mesias. Sejak kecil, kehidupan Ana penuh dengan kekayaan cerita nenek moyangnya, terutama ramalan bahwa Mesias akan datang dari garis keturunannya. Dia tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap keyakinan dan warisannya, dikelilingi oleh pengingat bahwa dari garis keturunan keluarganya, suatu hari keselamatan akan datang. Seiring bertambahnya usia, beban garis keturunan dan tanggung jawab yang dipikulnya semakin meningkat. Pendidikannya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga budaya, mempersiapkannya untuk panggilan tinggi menjadi bagian dari keluarga kerajaan Daud. Anak muda dipandang sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar, dan masyarakat melihat pernikahannya sebagai bagian penting dari pemenuhan janji ilahi.
Dia bertemu Yoakim, seorang pria yang juga memiliki garis keturunan mulia dan sangat beriman. Persatuan mereka dipandang bukan hanya sebagai pernikahan cinta, tetapi sebagai langkah penting menuju pemenuhan janji Tuhan akan kedatangan Mesias. Pernikahan mereka dirayakan dan banyak yang percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Ana melahirkan anak yang telah lama ditunggu-tunggu yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Namun seiring berjalannya waktu dan tidak ada anak yang lahir, ekspektasi masyarakat berubah menjadi tekanan. Ana seperti suaminya memahami bahwa anak-anak dianggap sebagai berkat langsung dari Tuhan dalam budaya mereka. Dan mereka yang tidak dapat hamil sering dianggap dikutuk atau dihukum karena dosa tersembunyi. Apa yang awalnya merupakan sedikit kekhawatiran, perlahan berubah menjadi bayangan gelap yang menghantui kehidupan sehari-harinya. Doa-doa yang tadinya menyimpan harapan kini membawa nada kesedihan dan keputusasaan. Masyarakat yang tadinya memandang mereka dengan penuh kekaguman mulai bergumam. Simpati berubah menjadi penilaian, dengan beberapa orang mempertanyakan apakah ada dosa tersembunyi yang menghalangi Ana untuk hamil. Para wanita akan berbisik-bisik di belakang punggungnya, bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak memberkati dia dengan anak. Infertilitas bukan hanya menjadi beban pribadi bagi Ana, itu adalah tanda aib publik. Beban dari harapan-harapan ini tidak hanya bersifat sosial namun juga spiritual. Ana dan Yoakim berdoa siang dan malam, memohon tanda bahwa mereka tidak dilupakan. Ana khususnya bergumul keras dengan keheningan dari Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah bagian dari garis keturunan Daud yang ditakdirkan untuk melahirkan Mesias. Namun surga tetap diam. Penantian bertahun-tahun mulai berdampak buruk pada iman Ana, mengujinya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari membawa lebih banyak keraguan dan keputusasaan perlahan merayapi hati mereka. Meski begitu, iman mereka tidak patah. Yoakim juga menanggung beban karena mereka tidak mempunyai anak, menyaksikan istrinya menderita dalam diam. Dia merasakan penilaian dingin dari komunitas mereka, namun dia tetap setia. Suatu hari setelah doa yang sangat menyakitkan, Yoakim pergi ke padang gurun untuk mencari penghiburan, mengikuti teladan para leluhur seperti Abraham dan Musa. Dia mencari kehadiran dan bimbingan Tuhan. Dia sangat membutuhkan jawaban. Sementara itu, Ana yang sedang berdoa di rumah tetap melanjutkan permohonannya, meski ia juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Keheningan dari surga memekakkan telinga, namun Ana tetap setia. Semangatnya mulai surut namun pantang menyerah. Dalam kesedihannya yang mendalam ketika Ana berdoa di bawah pohon, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya terang menyelimuti dirinya dan sesosok surgawi muncul di hadapannya. Malaikat Tuhan. Malaikat menyampaikan kabar yang telah lama ditunggu-tunggu. Ana, Tuhan telah mendengar doamu. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan keturunanmu akan dikenal di seluruh bumi. Pada saat itu juga, beban penderitaan dan rasa malu selama bertahun-tahun terangkat dari Ana. Tuhan tidak melupakannya. Dia dipilih untuk melahirkan seorang anak yang kepentingannya melebihi ekspektasi duniawi apapun. Pada saat yang sama, Yoakim di padang pasir juga menerima kunjungan malaikat. Malaikat itu meyakinkannya, Yoakim, jangan takut. Tuhan telah mendengar permohonanmu. Istrimu Ana akan mengandung seorang anak, dan anak itu akan menjadi anak yang besar di mata Tuhan. Pesan ilahi membawa harapan dan kegembiraan bagi Ana dan Yoakim. Mereka telah dipilih oleh Allah untuk suatu tujuan yang lebih besar daripada yang dapat mereka bayangkan. Oleh karena itu, Ana yang pernah dianggap terlantar dan mandul, ditakdirkan menjadi nenek dari juru selamat dunia. Kisahnya yang tersembunyi selama berabad-abad merupakan bukti kemampuan Tuhan untuk bekerja melalui mereka yang rendah hati dan terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sering memilih orang-orang yang ditolak oleh masyarakat untuk menggenapi tujuan agungnya. Melalui imam, ketangguhan, dan kegembiraan Ana, kita melihat kebenaran mendalam bahwa rencana Tuhan terungkap dengan cara yang misterius, dan bahkan mereka yang dikesampingkan oleh dunia pun berperan penting dalam narasi ilahinya. Keheningan yang berlangsung selama puluhan tahun terpecahkan ketika Tuhan berbicara kepada mereka.
Pesannya jelas dan mendalam. Ana, di usia tuanya akan mengandung seorang anak. Anak ini bukan sekedar keturunan keluarga Daud, melainkan ibu juru selamat yang akan membawa keselamatan bagi dunia, Maria, ibu Yesus. Kelahiran Maria bukan hanya merupakan mukjizat pribadi bagi Ana dan Yoakim, namun juga merupakan tanda kuasa ilahi dan kesetiaan Allah. Ana yang sudah melampaui usia subur, sekitar 60 tahun, menurut tradisi apokrif, melahirkan seorang anak dengan cara di luar dugaan manusia. Di saat segala kemungkinan pembuahan tampak hilang, Tuhan melakukan mukjizat, mengungkapkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Ana yang pernah mendapat stigma karena ketidaksuburannya kini menggendong anak yang akan mengubah jalannya sejarah. Bagi Ana, kelahiran Maria lebih dari sekedar jawaban doa pribadi. Itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dari garis keturunannya juru selamat akan datang. Kegembiraan yang dirasakan Ana sungguh luar biasa, bukan hanya karena anak yang ia rindukan, tetapi juga karena ia tahu bahwa Maria ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Saat Ana memandang putrinya, dia melihat kemurnian, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Tuhan yang melampaui usianya. Kepekaan spiritual Ana yang mendalam menuntunnya untuk menyadari bahwa Maria dipilih untuk suatu tujuan ilahi yang akan terungkap dalam cara-cara yang melampaui pemahamannya. Pada tahun-tahun awal kehidupan Maria, Ana dan Yoakim adalah pengaruh utama dalam hidupnya. Ana yang sangat memahami janji-janji Allah sepanjang sejarah Israel memberikan kepada Maria warisan spiritual yang kaya. Dia menceritakan kepada Maria kisah-kisah tentang iman nenek moyang mereka, tentang janji-janji Allah yang diberikan kepada Raja Daud, dan tentang para nabi yang telah meramalkan kedatangan Mesias. Pada saat itu, Ana memupuk rasa percaya yang mendalam kepada Allah dalam diri Maria, mengajarinya untuk tetap beriman bahwa ketika rencana Allah tampak misterius atau tidak dapat dipahami, doa adalah inti kehidupan mereka. Dan seringkali mereka bersembunyi di sudut yang tenang di rumah mereka untuk berdoa bersama, mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Di saat-saat tenang ini, Ana menyadari kedamaian dan pengabdian yang luar biasa dalam hati Maria, yang ia tahu merupakan tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkannya untuk suatu tujuan yang besar. Meskipun kehidupan Ana dipenuhi dengan kesulitan, terutama di tahun-tahun terakhirnya, keyakinannya tidak pernah goyah. Sebagai seorang ibu yang sudah lanjut usia, dia menghadapi tantangan fisik dan terkadang kekuatannya melemah. Namun, meski kelelahan, dia tetap berdedikasi untuk membesarkan Maria dalam iman, memahami bahwa waktunya bersama putrinya terbatas. Ana sadar bahwa masa depan Maria memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada keinginannya sendiri. Anak yang telah lama dinantikannya ditakdirkan untuk memainkan peran penting dalam rencana penebusan Tuhan bagi umat manusia. Ketika Maria bertumbuh, Ana terus mengajarinya pelajaran tentang iman, kerendahan hati, dan kepercayaan pada kehendak Tuhan. Pelajaran yang akan membentuk tanggapan Maria terhadap panggilan Tuhan ketika malaikat Gabriel muncul untuk mengumumkan bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias. Ketika kehidupan Ana mendekati akhir, dia dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Anak yang pernah didoakannya telah tumbuh menjadi remaja putri yang penuh kasih karunia dan pengabdian. Dan Ana melihat dalam dirinya pemenuhan janji-janji Tuhan. Meskipun Ana tidak cukup untuk melihat kelahiran cucunya Yesus, atau terungkapnya pelayanannya, pengaruhnya tetap hidup melalui Maria. Maria yang kini seorang remaja putri, akan meneruskan iman dan kebijaksanaan yang telah diberikan Ana kepadanya. Warisan spiritual Ana yang didasarkan pada iman yang tidak tergoyahkan dan kepercayaan pada rencana Tuhan akan membimbing Maria sepanjang hidupnya. Salah satu momen paling penting dalam hidup Ana adalah pengabdian Maria pada bait suci. Ana dan Yoakim telah berdoa untuk dikaruniai seorang anak selama bertahun-tahun, telah bersumpah untuk mengabdikan anak mereka pada pelayanan Tuhan. Ketika saatnya tiba bagi Maria untuk dibawa ke kuil, hati Ana dipenuhi dengan campuran rasa bangga dan duka yang pahit dan manis. Dia tahu bahwa ini adalah tujuan Tuhan bagi Maria, namun tetap terasa menyakitkan untuk berpisah darinya.
Namun Ana percaya bahwa rencana Tuhan lebih besar dari keinginannya sendiri. Tindakan konsekrasi ini mencerminkan pengabdian Ana yang mendalam kepada Tuhan. Dan meskipun sulit untuk melepaskannya, dia tahu bahwa masa depan Maria ada di tangan Tuhan. Perjalanan spiritual Maria yang dibentuk oleh ajaran Ana kemudian menjadi landasan bagi kesediaannya untuk menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dengan pengumuman bahwa ia akan menjadi ibu dari Mesias, Maria menjawab dengan kerendahan hati dan ketaatan. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tanggapan iman dan kepercayaan ini bukan hanya merupakan tanggapan Maria, tetapi juga merupakan cerminan dari pelajaran yang telah ia pelajari dari ibunya. Kehidupan Ana meski tidak ditandai dengan pencapaian publik yang besar, memiliki dampak yang besar pada generasi berikutnya. Iman, ketekunan, dan kepercayaannya pada rencana Allah berperan penting dalam mempersiapkan Maria untuk perannya sebagai ibu Yesus. Melalui teladan Ana, Maria belajar nilai-nilai kerendahan hati, doa, dan pengabdian kepada Tuhan. Meskipun Ana tidak dapat hidup untuk melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Bethlehem atau pelayanan Yesus, warisannya tetap hidup melalui iman yang ia tanamkan dalam diri Maria. Kesimpulannya, kehidupan Ana adalah pengingat yang kuat bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita, dan bahwa waktunya adalah waktu yang tepat, bahkan ketika tampaknya semua harapan telah hilang. Kisah Ana mengajarkan kita bahwa pergumulan kita meskipun menyakitkan, adalah bagian dari tujuan ilahi yang lebih besar. Tuhan mendengar doa kita yang terdalam, dan rencananya bagi kita seringkali terungkap pada saat yang tidak kita duga. Warisan iman, cinta, dan pengabdian Ana terus menginspirasi kita saat ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan memakai orang-orang biasa untuk memenuhi tujuan yang luar biasa. Melalui Ana, kita belajar bahwa iman, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, dapat menuntun pada penggenapan janji-janji Tuhan.